Pak Dian, terima kasih sudah diperkenankan untuk sowan, untuk datang berkunjung ke kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Ya, terima kasih sudah berkunjung lama. Iya. Kan tunggu-tunggu ini sebenarnya. Iya betul. Ini jadwalnya diundur terus saya. Ya, ada saja kesibukan. Ya benar. Okay. Saat ini kami sedang berada di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dengan narasumber utama kita Bapak Haji Dian Kusumanto. Ya, apa kabar Pak Dian? Alhamdulillah sehat. Iya, hari ini kayaknya tadi banyak kegiatan Pak ya? Iya, sebenarnya mulai kemarin ya. Oh, dari kemarin. Ada saja kegiatan apel, terus ada ke Dewan ya. Iya, yang tadi pagi ini sebenarnya sudah kita direncanakan jam 9. Tadi ada sosialisasi dari Kejaksaan tentang justice restorasi. Restorasi. Nah, seperti itu. Oke, alhamdulillah sekarang sudah ketemu waktunya yang match, yang tepat gitu ya untuk kita bincang-bincang. Monggo, apa ini kira-kira? Nah, Pak Dian kan sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah, sudah berapa tahun Pak? Sejak 2002 awal. Sejak, ingat berarti saya tanggal 4 lebih, Januari 2002. Oh, berarti kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Okay. Tentunya sebagai kepala badan menguasai apa saja tupoksi yang ada di instansi yang dibawahinya, begitu Pak ya. Iya. Betul ya. Kan kita ini Pak Kabupaten Nunukan berada di perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia. Nah, tentunya banyak hal, tantangan-tantangan dan masalah yang muncul gitu Pak ya, ada gesekan-gesekan gitu Pak ya. Iya, ini memang kita ini betul-betul kabupaten perbatasan. Benar. Di antara kabupaten lain se-Indonesia ini kayaknya Nunukan ini istimewa. Benar. Istimewa dari 14.000 km persegi, dengan penduduk yang 200.000 jiwa hampir ya. Kemudian kecamatan kita ini ada 21 kecamatan. Itu 17 kecamatan itu ada di beririsan langsung ya. Beririsan langsung dengan iya. batas negara kita dengan Malaysia. Betul. Dengan Sarawak juga, dengan Sabah juga. Tentunya begitu. Itu menimbulkan banyak masalah, banyak tantangan juga Pak ya. Banyak gesekan-gesekan. Mungkin diantaranya ada masalah keamanan gitu Pak ya. Kemudian ada masalah ekonomi juga dan juga sosial, tidak terlepas dari seluruh aspek saya kira. Seluruh aspek gitu Pak ya. Nah, kalau kita bicara tentang masalah keamanan nih Pak, bagaimana peran dari Badan Pengelola Perbatasan di bidang keamanan dua negara ini Pak? Jadi kalau merujuk kepada apa sih tugas dan kewenangannya dari Badan Pengelola Perbatasan ini, kita tidak lepas dari Perbud. Siap. Peraturan Bupati yang terakhir adalah nomor 14 tahun 2021 yang memperbaiki Perbub yang sebelumnya. Baik. Nomor 5 tahun 2019 tentang tugas wewenang dan tugas fungsi daripada Badan Pengelola Perbatasan. Ya, tidak lepas dari tugas dan fungsi itu, memang yang pertama dan utama adalah membantu Bupati dalam hal pengelolaan wilayah perbatasan, kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan dengan negara lain itu. Baik. Seperti itu. Kemudian yang lain-lain adalah bagaimana membuat perumusan ya tentang usulan-usulan yang terkait dengan tata batas ya. Karena di situ kita tentang tata batas itu mempunyai tugas untuk menjaga dan memelihara. Kemudian bagaimana menginventarisir potensi-potensi yang mungkin dikembangkan untuk pembangunan kawasan perbatasan itu. Dan ada tambah lagi, termasuk batas negara juga termasuk batas antar kabupaten, misalnya dengan Malino, dengan KTT, mungkin sebagian nanti dengan Bulungan, seperti itu. Itu tugas-tugas kami. Kemudian apa saja Pak langkah-langkah untuk di bidang keamanan perbatasan Pak yang menjadi tupoksi atau kewenangan dari BPBD? Ya, karena tugas kita itu di situ ya, membantu Bupati. Kemudian yang terkait dengan tugas-tugas Bupati yang terkait dengan keamanan dan keamanan saya kira ya. Yaitu karena kita juga dibatasi dengan kewenangan TNI Polri seperti di undang-undang
23 tahun 2014 itu ya tentang pemerintah daerah. Siap. Nah, di situ kita banyak pembatasan-pembatasan ya. Dalam hal otonomi daerah juga begitu. Kalau dari sisi keamanan dan pertahanan dan keamanan, saya kira kita harus banyak berkoordinasi ya dengan TNI Polri seperti itu. Nah, sifatnya tugas-tugas kita lebih ke koordinatif, kemudian lebih bagaimana ke mediasi, kemudian ke fasilitasi seperti itu. Oh gitu, jadi mencakup 3 hal tadi Pak ya, koordinasi, kemudian mediasi dan juga fasilitasi. Oke, baik. Nah, tentunya di bidang keamanan perbatasan ini salah satunya adalah mencegah mudahnya migrasi perorangan gitu Pak ya. Nah, sekarang kan sudah ada nih Pak PLBN ya yang ada di Sebati dan juga di Labang begitu. Nah, peran dari Badan Pengelola Perbatasan seperti apa Pak? Dalam hal pengelolaan perbatasan, terus utamanya pos migrasi, lintas batas ya. Pos lintas batas itu adalah pos di mana titik di mana entry point, exit point antara 2 negara. Istilahnya kita di Indonesia, entry point dan exit point-nya kemudian di Malaysia. Itu tidak lepas dari juga BCA, Mbak. BCA itu apa, Pak? Border Cross Agreement. Oh, Border antara Cross Indonesia Agreement, Malaysia. BCA. Ya, termasuk perjanjian bilateral Indonesia-Malaysia di BCA-nya, Border Cross Agreement. Contohnya, nah semacam kalau kita punya PLBN di Sebati, Longmidang. Di Longmidang. Counterpart-nya mana? Kalau Longmidang counterpart-nya kan Pak Kalalan seperti itu. Maksudnya counterpart ini apa Pak? Mungkin itu, yang mendengarkan ini kurang paham gitu. Maksudnya counterpart ini apa gitu. Kita keluar dari situ, kita masuk di pintu itu. Arti pasangan keluar dan masuknya. Itu namanya counterpart. Ya, counterpart-nya. Exit entry point-nya. Kita exit dari Longmidang, kita entry masuk di Pakalalan. Nah, semacam itu counterpart-nya. Longmidang counterpart-nya adalah Pakalalan. Kalau counterpart-nya Labang, Malaysianya itu termasuk Sabah, itu di Bantul namanya. Oh, Bantul kayak nama di Jogja Pak ya? Nama di daerah dekatnya Gunung Kidul. Iya, di Bantul ya. Oh, di sana ada juga nama daerah Bantul Pak ya. Oke. Kemudian kalau yang di sini, Pak? PLBL Lemijo, Nunukan ini. Di mana counterpart-nya? Ini counterpart-nya ada Tawo. Oh, gitu. Jadi sudah ada pasangannya di mana masuknya, keluarnya di situ gitu tadi ya. Sudah dijelaskan yang belum oleh ini yang PLBN yang di Sebati. Oh, belum ada pasangannya di mana nanti? Ini masih belum disetujui. Oh, oke. Karena pada saat Border Cross Agreement BCA yang di Bandung tahun lalu 2022 Juni itu memang belum disetujui untuk counterpart PLBN yang di Sebati itu ke Tawo. Oh, gitu. Alasan dari pihak Malaysia adalah karena memang belum ada MOU, belum MOU. Secara garis batas memang sudah disetujui, pengukuran bersama sudah dilakukan, secara teknis sudah, cuma MOU-nya yang belum. Gitu. Nanti kalau sudah ada MOU-nya baru sudah bisa dipakai gitu ya Pak ya, PLBN Sebati. Gitu. Ini mengingat begini, kenapa ini agak terlambat untuk MOU ini, karena BOP, Border Outstanding Problemnya itu masih ada beberapa. Dari 5 itu baru 2 yang sudah selesai. Sementipal sama daerah titik C 500-600 itu. Yang Sinapat belum, kemudian yang C 2700 itu belum, sama yang Sebatik itu meskipun sudah jelas batasnya tapi belum disetujui. Nah, itu rencana mau diselesaikan keseluruhannya. Di tahun ini ya Pak ya? Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa. Okay. Kemudian segera bisa ditandatangani MOU itu. Nah, nantinya kalau sudah disetujui semuanya, PLBN Sebati akan bisa dioperasikan. Mudah-mudahan begitu. Ada pembaruan BCA lagi, Border Cross Agreement lagi, sehingga bisa disetujui dan bisa dioperasikan. Oke, baik. Nah, kalau untuk
Di sektor ekonomi sendiri Pak, ini kan apa ya, banyak hal ya yang menjadi masalah ekonomi yang ada di perbatasan. Seperti misalnya kita nih nggak boleh mengkonsumsi barang-barang dari sebelah gitu kan sempat Pak ya ada polemik begitu. Itu menurut pandangan Pak Dian seperti apa sih Pak? Dalam hal perdagangan lintas batas ini, itu kita punya aturan yang terakhir itu adalah PP, peraturan pemerintah itu nomor 34 tahun 2019. Oh, 2019. Tentang memang perdagangan lintas batas. Khusus Pak ya? Khusus itu. Itu memang agak berubah daripada paradigma yang sebelumnya. Kan kita dibatasi oleh BTA, Border Trade Agreement yang senilai 600 ringgit Malaysia. Iya, benar. Kalau lewat dari itu masuk kenain Pak ya? Ya. Itu pertama nilainya, yang kedua adalah jenis barangnya. Oh gitu, itu sudah dituangkan Pak itu di PP itu? Yang terakhir, yang Juni tahun 2022 kemarin. Di pertemuan terakhir di Bandung yang terakhir kemarin. Di Bandung ya? Itu sudah keluar. Oh, jenis-jenis item apa saja yang boleh? Jenis item barang itu 60 jenis kalau tidak salah. Untuk Indonesia, 30 jenis untuk Malaysia. Oh gitu. Namun nilainya masih tetap 600 ringgit Malaysia. Oh iya. Nah, itu. Apakah list ke 60 barang ini dan juga 30 barang yang dari Malaysia itu Pak sudah diinformasikan kepada masyarakat? Nah itu yang belum. Oh belum. Jadi kami menunggu sebenarnya semacam keputusan Permendagri lah, Permendak lah tentang itu. Karena sampai sekarang tindak lanjut dari pertemuan BTA yang kemarin itu belum. Makanya beberapa waktu yang lalu dari Daklo, Perdagangan Luar Negeri Kemendak itu datang ke sini untuk menanyakan itu. Oh, yang pertemuan minggu lalu yang harusnya kita ketemu ya Pak ya? Ternyata membahas itu. Iya, termasuk membahas bagaimana PLB perdagangan lintas batas. Termasuk kesiapan ini Mbak, kesiapan mungkin PLBN itu sudah mengakomodir ya keluar masuknya manusia, tapi barangnya belum. Keluar masuknya barang, ya, karena nggak mungkin manusia itu hanya tidak datang membawa barang. Benar ya. Makanya itu yang menjadi koreksi kami nanti ya untuk menjadi masukan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya mau dari BNPB maupun dari kementerian terkait untuk itu termasuk dengan bea cukai. Oh iya. Dalam hal perdagangan barang, terus pengembangan ekonomi kan mesti menyangkut itu. Betul. Perdagangan dan barang kan. Iya. Nah, dalam hal ini mitra kami itu adalah bea cukai. Itu. Makanya kami harus dekat-dekat sama mereka, sering komunikasi dengan stakeholder yang lain. Iya betul. Ya. Instansi terkait Pak ya. Iya, instansi terkait, para pelaku usaha. Kalau itu istilahnya harus B2B gitu ya, bisnis dan bisnis, nanti kami harus mempertemukan antara pelaku usaha yang di sana dengan yang pelaku usaha di sini. Betul. Bisa aja nanti melalui Kadin barangkali atau HIPMI atau apa ya, seperti yang kemarin di Krayan itu pada saat lockdown, ya kan macet nih, lockdown ini kan tidak bisa arus barang dari Malaysia ke kita, dari kita ke Malaysia juga tidak bisa. Nah kemudian yang tidak bisa kan sebenarnya kalau lockdown kemarin kan orangnya, tapi barangnya tidak. Nah oleh karena itu kemudian ada surat waktu itu masih di perdagangan. Oh iya. Kami minta laporan dari kecamatan kan tentang kelangkaan barang dan lain-lain kan, kemudian ditindaklanjuti dengan surat. Nah seperti itu peran kami. Menggunakan data-data yang ada, ya kemudian melalui bupati, kemudian bupati meneruskan surat ke gubernur maupun ke pusat untuk mencari alternatif ini supaya barang perdagangan itu tetap jalan, pasokan lancar, jalan tidak lancar seperti itu. Benar. Nah kemudian ada kebijakan bahwa diatur tetap ada kemungkinan untuk keluar masuk barang, yaitu melalui mekanisme
kooperasi antar kooperasi di kedua negara. Dengan kooperasi akhirnya tidak setiap orang kan bisa. Iya, betul. Jadi ya terbatas dengan protokol dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Jadi itu terjadi sampai 200 ton barang lumayan bisa masuk Pak ya. Sehingga mengurangi ketergantungan kelangkaan barang ya. Gula itu sampai naik 40.000. Masya Allah. Yang 1 kilo Pak. Padahal biasanya 15.000 Pak ya. Biasanya 15.000, paling tinggi 20.000 lah. Dan beberapa jenis yang lain. Betul. Karena apa? Karena sementara ini kalau krayan itu kan terbatas juga. Dari dalam negeri pun, dari Nunukan, dari Tarakan juga sangat kurang, hanya tergantung pesawat saja kan. Nah, semacam itu. Nah, syukurlah waktu itu untuk krayan kami juga membuat usulan untuk penambahan tol udara. Jadi selama ini untuk membantu subsidi ongkos angkut barang lewat udara itu juga ada dari APBN. Jadi waktu itu dijatah cuma seminggu sekali, hanya 52 flight waktu itu. Kami minta itu 52 flight seluruh Kalimantan Utara? Enggak, hanya Nunukan aja? Dari Tarakan ke Krayan, ke Longbawan. Nah itu. Kemudian pada bulan-bulan berapa itu sudah mulai langka. Kalau nggak salah itu mulai Juni, Juli itu sudah mulai habis ya? Kurang kalau cuma satu flight. Ya, terus kemudian kami minta, kemudian disetujui bulan berapa itu, Agustus, September kalau nggak salah itu ditambah flightnya. Sehingga menjadi sekitar 80-an flight dari 52 ditambah. Sehingga kemudian menjadi 2 kali. Itu di tahun 2021 Pak ya? 2020 ya? 20. Pas lockdown bulan, ya, kan kita Maret tuh baru mulai ya. Maret tuh mulai terasa pandeminya, kemudian itu sudah mulai tertutup kan. Di Malaysia lebih cepat, lockdownnya lebih cepat kan daripada kita. Nah kemudian tahun 2021 kami minta ditambah. 2021 itu akhirnya ditambah 2 flight, dua jurusan. 2 jurusan, bukan hanya ke Longbawan ya, tapi ke Longlayu juga Pak ya? Longlayu juga, bahkan ditambah Binuang. 3 berarti? Ya, Binuang. Longbawan itu akhirnya 2 kali seminggu, 104 flight. Kemudian di Longlayu itu 52 flight, Binuang 52 flight. Di lumayan tuh, 200. Nah, informasi-informasi seperti ini yang harusnya diketahui oleh masyarakat gitu Pak ya, bahwa ternyata kita sebagai pemerintah daerah itu juga ada usaha-usaha kepada masyarakat, baik di saat non pandemi maupun di saat pandemi, seperti yang sudah dijelaskan Pak Dian tadi ya, penambahan flight dan juga bagaimana upaya dari dinas-dinas terkait untuk mengatur arus dari perdagangan ya Pak ya, arus ekonomi biar tidak macet begitu Pak ya. Itulah dan juga pentingnya informasi. Betul. Dan alhamdulillah kita sangat bagus dan teman-teman camat itu sangat responsif dengan keadaan yang ada, sehingga kami terus koordinasi dengan camat. Kemudian peluangnya di mana ini untuk membantu masyarakat itu? Peluangnya di Jembara. Kita konsultasikanlah ini dengan Kementerian Perhubungan. Kan? Seperti karena kan kewenangannya di sana Pak ya. Kewenangannya di sana, duitnya di sana. Kalau duit kita, sewa kita terbatas Mbak. Benar. Kita itu biasanya hanya mengcover sewa kita ini, seperti ongkos angkut barang lewat udara maupun lewat sungai. Kita ada loh lewat sungai itu ada. Juga ya? Jadi mengantisipasi di akhir tahun saja. Karena di akhir tahun tuh ada Natal, banyak event-event Pak ya, tahun baru. Dan jadi pergerakan ini lebih banyak dibanding hari normal Pak ya. Dan kebanyakan kan memang untuk wilayah-wilayah yang pada saat Nataru itu lebih banyak kegiatan ya. Betul. Di daerah Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Sogong, sama yang di Krayan itu. Itu yang memerlukan ekstra. Kalau tidak dibantu, harga barang itu sangat tinggi. Sangat melonjak Pak ya. Betul. Disparitas harga sangat. Nah itu. Dan kelangkaan itu sangat. Nah, kita tadi sudah banyak berbicara tentang sektor keamanan dan juga sektor ekonomi begitu Pak ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut di sektor sosial. Kalau kita berbicara terkait sosial, tentunya kita tidak terlepas dari namanya masyarakat.
begitu Pak ya. Iya. Nah, di Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten perbatasan dan juga tanah Kalimantan begitu Pak ya, tentunya masyarakat adat itu banyak gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan kami, bagaimana peran dari Badan Pengelola Perbatasan mengenai hak-hak masyarakat adat nih Pak? Apakah ada semacam upaya untuk menjaga dan melindungi dari keberadaan masyarakat-masyarakat adat yang ada di Kabupaten Nunukan? Ya. Dalam hal sosial ya, di kawasan perbatasan ini ya pasti terkait juga dengan wilayah-wilayah adat ya, semacam itu. Kalau dalam hal pengurusan adat itu kan biasanya ada bagian sendiri dari pemerintahan kita, tapi yang menyangkut perbatasan ini justru lebih ke arah apa namanya ya, kerjasama ya antar negara. Ya bisa seni dan budaya yang menyangkut dua negara, semacam itu. Dan kita sangat bersyukur sebenarnya di batas-batas wilayah negara kita itu mereka ini hanya dibatasi oleh administrasi negara. Rupanya di antara mereka itu sebenarnya bisa dikatakan kekerabatan, Pak, banyak unsur kekerabatan. Satu suku, kemudian atau ya bahkan sering terjadi itu. Kalau misalnya ada acara perkawinan di negara tetangga menyangkut, ternyata banyak keluarga dari kita itu datang. Artinya dari sisi sosial dan budaya ini sebenarnya lebih cair kita itu. Nah, makanya kadang-kadang dalam hal urusan-urusan seperti itu sosial dan budaya itu kita lebih mudah urusannya Pak ya, lebih kekeluargaan Pak ya. Keluarga lebih bagus lah. Artinya kadang-kadang itu yang jadikan apa namanya, kalau di bidang hubungan negara, dua negara itu bisa menjadi perekat semacam itu. Baik. Kalau hanya pendekatannya sifatnya keamanan, bisa agak aja kereng gitu ya, agak itu kan keras gitu Pak ya. Sering masalah-masalah yang ada itu diselesaikan secara kekeluargaan. Secara seperti itu. Tapi urusan-urusan hukum adat dan sebagainya itu kan dalam negeri kita. Nah itu ada bidang sendiri, ada mungkin dari sisi Kesbang ya yang mengurusi seperti itu. Iya. Nah kemudian Pak, apa saja nih rencana kegiatan yang akan yang akan digulirkan oleh Badan Pengelola Perbatasan ini Pak dalam kedepannya di tahun 2023 ini Pak? Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk membangun wilayah perbatasan negara kita ini. Dari sisi ya pendekatan budayanya, sosial budayanya, kemudian dari sisi ekonominya, kemudian bagaimana kesetaraan hukum dan politik itu. Baik. Nah, kehadiran PLBN ya, itu sebenarnya kan terkait pada bagaimana penegakan wajah hukum nasional kita. Wajah hukum nasional. Nah, selama ini memang hubungan antar negara itu, antar bangsa negara, dua negara itu terjadi. Cuma kadang-kadang secara hukum nasional itu kadang-kadang dibijaki. Baik. Ada kearifan lokal yang di situ. Padahal sebenarnya kita harus menegakkan. Tapi seperti halnya perdagangan tadi Pak ya. Termasuk perdagangan tadi, banyak kebijakan, benar. Kemudian antar warga di dua negara yang saling berkeluarga. Benar. Tapi memiliki hukum, dual identity ya. Semacam itu. Itu kan ada kebijakan-kebijakan khusus. Namun demikian bahwa negara kita juga punya hukum yang harus ditegakkan, yang harus ditaati sebagai negara yang berdaulat semacam itu. Nah, itulah kehadiran PLBN itu termasuk bagaimana sebenarnya hukum Indonesia, hukum kita ini, hukum negara kita itu ditegakkan di wilayah itu. Ya, seperti itu. Betul. Itu bagian daripada dukungan kita pemerintah daerah ya, untuk mensukseskan ya pembangunan PLBN itu. Sekarang ini agak beda loh Mbak. Bedanya gimana? Begini, dulu sebelum
ada bangunan-bangunan besar di perbatasan ya. Terbangunnya PLBN ini kan megah. Satu PLBN itu 200 miliar loh. Wah. 200 miliar. Banyak ya? Besar, ya, besar sekali. Itu seolah-olah nggak kayak dulu. Masyarakat Malaysia memandang kita. Iya. Kalau dulu seolah-olah kita ini kayak apa gitu masuk ya udah biasa aja gitu ini Pak orang ya. Indon, ini orang kayak kita inferior. Benar. Kalau sekarang tuh wah. Dan gitu termasuk bangsa kita, warga kita itu juga merasa bangga gitu. Dengan adanya bangunan-bangunan besar, PLBN, misalnya pelabuhan. Yang di sebelah itu Pak ya. Bapak sudah foto belum di sana? Sudah. Kemudian yang di Labang, yang nanti di Midang dan seterusnya itu. Itu termasuk perbatasan-perbatasan yang ada di Timor Leste, di Kalpa dan seterusnya. Sekarang cantik-cantik bangunannya Pak ya. Itu dari situlah. Sebagai wajah Indonesia ya Pak ya di hadapan warga kita di hadapan negara lain gitu Pak. Nah, dari sisi itu begitu. Dan lagi kita kan juga punya potensi ya. Potensi daerah kita yang suatu saat mungkin perlu produk-produk itu kita ekspor ya ke wilayah. Diperkenalkan diperkenalkan ke negara tetangga. Ya. Baik G2G atau B2B, produk-produk itu bisa kita kenalkan untuk meningkatkan ekspor kita. Justru yang kita harus dorong itu ekspor. Bagaimana produk-produk di wilayah perbatasan ini bisa memiliki potensi pangsa pasar yang lebih luas. Lebih luas lagi, baik itu lewat perdagangan lintas negara melalui lintas batas ya, PLB atau ekspor. Gitu. Baik. Justru yang impor ini sebenarnya kita kurangi. Iya. Artinya ketergantungan dengan negara lain itu yang kita kurangi. Jangan sampai lebih banyak produk Malaysia daripada produk Indonesia Pak ya. Semacam itu. Ya. Termasuk seperti ini. Kalau bahasa mudahnya itu begini. Selama ini ya, mungkin beras yang di Krayan, itu beras mencari ringgit. Nah, seperti itu. Itu yang harus kita rubah. Ringgit yang mencari beras. Ringgit yang mencari beras. Nah, seperti apa itu cara pengelolaannya? Nah, itulah. Makanya swasta maupun pemerintah nanti membuat sesuatu harus bergandengan bersama-sama. Membuat bagaimana supaya kita tidak tergantung sama ringgit. Justru kita yang dibutuhkan oleh mereka. Sebenarnya kita yang dibutuhkan. Benar. Termasuk yang ada di Sebatik ya. Sebatik itu ada ikan, ada kakao, pisang, ada pisang, dan aneka produk pertanian ya. Itu yang dibutuhkan sebenarnya di Malaysia. Katakanlah ikan. Ikan sekarang ini seolah-olah mencari ringgit ke Malaysia. Itu kita rubah. Ada SKPT di sana, sentra kelautan perikanan terpadu. Itu harusnya bisa berfungsi. Menjadi bargaining power kita Pak ya. Itu sebenarnya bagian daripada fungsi Pemda kita untuk bagaimana membantu mereka untuk eksis. Dan alhamdulillah sekarang ini termasuk sudah lumayan. Dalam arti bisa menerbitkan SKA, Mbak. Surat keterangan asal. Surat keterangan asal. Jadi, itu untuk produk apa saja, Pak? Untuk ekspor. Semuanya? Untuk semuanya. Jadi sebelum kita ekspor ke negara mana-mana, harus ada SKA. Itu harus ada SKA yang dikelola di Dinas Perdagangan. Baik. Itu salah satunya kita mempermudah itu melayani lewat SKPT di Sebatik itu. Tidak perlu orang Sebatik itu ke Nunukan, ke kantor di sini, tapi cukup di sana. Perwakilan istilahnya kayak UPT gitu Pak ya. Sebenarnya itu disediakan oleh SKPT. SKPT itu membuat kantor bersama lah, menyediakan DEX bersama untuk mengurusi SKA itu. Akhirnya apa? Angka ekspor kita kelihatan naik. Naik memang. Sebenarnya dari dulu sebenarnya naik ya Pak ya, cuman nggak terdata karena tidak tercatat, Pak ya. Akhirnya PEB-nya. PEB ini apa Pak? PEB pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh Bea Cukai itu rendah. Itu nggak tercatat. Karena dasar statistik untuk barang-barang ekspor bahwa daerah itu ekspor itu lewat PEB itu. Lah PEB itu lewat SKA itu. Nah, dengan berfungsinya itu semuanya, nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya
Nunukan ini ya punya potensi yang besar. Benar, gitu. benar. Nah, semacam itu. Baik. Nah, ini tadi sudah banyak Pak ya perbincangan kita ya, khususnya mengenai apa saja yang menjadi tupoksi atau kewenangan yang ada di Badan Pengelola Perbatasan Daerah, baik itu dari segi ekonomi, segi keamanan, segi hukum, dan juga segi sosial budaya, seperti itu. Pak Dian, sedikit nih harapannya Pak Dian untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan ini seperti apa Pak Dian? Monggo silakan. Ya, jadi kami sangat yakin dan bangga dengan Kabupaten Nunukan ini. Menurut masyarakatnya itu potensinya sangat besar. Dari sisi apapun, dari sisi ekonomi apa, kekuatannya sangat tinggi. Nah, tinggal sebenarnya bagaimana pemerintah itu bisa memberikan fasilitasi, memediasi, kemudian mengkoordinasikan dengan pihak-pihak mana, pihak terkait. mana. Nah, oleh karena itu, ini perlu pentingnya informasi ya dan edukasi ini ke masyarakat, termasuk ini tadi di acara kita, podcast kita ini. Gitu ya Pak Dian ya. Ya, acara ini sehingga masyarakat kita Kabupaten Nunukan itu lebih partisipatif ya. Karena banyak hal yang terjadi di Nunukan ini karena informasi yang kurang. Baik. Begitu informasi itu muncul, kemudian warga bisa menyambut ikut dengan baik. Menyambut itu sangat besar responsinya masyarakat di Nunukan ini. Termasuk alhamdulillah Nunukan itu masuk menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah pusat ya. Bayangkan dari berapa ya 10 PLBN. Itu 3 ada di Nunukan gitu ya. Yang dibangun ini ya. Barangkali nanti suatu saat ada muncul PLBN baru yang di Semenggaris. Semenggaris itu sementara masih belum kita rilis. Iya, betul. Nah, selama ini itulah yang menjadi potensi besar nanti pada saat IKN nanti dibangun. Kemudian akses darat kan sudah terbangun itu mulai Balikpapan, Samarinda sampai Sungai Ular itu kan sudah. Nah, ternyata Malaysia lebih dulu. Sudah dulu menyiapkan itu Pak ya. Mengendus. Sudah mencium aroma bahwa seperti inilah yang terjadi di Kalimantan. Seperti Kalimantan Barat. Entikong itu kan bukan main ramenya. Nah, seperti itu nanti bahkan bisa lebih ramai. Nanti yang di Semenggaris ini. Tapi di BCA itu belum kita buka. Belum, ya. Counterpartnya juga belum ada, Pak ya. Mereka minta. Mereka sudah minta. Belum. Iya. Nah, kita justru siapkan dulu sarana prasarana, Pak ya. Kita istilahnya bergaining lah. Oh iya. Kalau kamu setuju yang di Sebatik, nah baru nanti saya buka yang di Semenggaris. Termasuk yang di Krayan, Pak. Di Krayan itu kan baru satu counterpartnya ya. Di Pakalalan. Mereka minta 3 sebenarnya. Nah, kita masih membuka di Lomidang. Makanya mereka minta yang Bario, kemudian di Lembudut, kemudian Longpasia dengan yang di Krayan Selatan itu seperti itu. Nanti yang kita belum. Nah, jadi antara dua negara ini ya harus saling saling take and give gitu ya, saling take and give. Ya, semacam itu. Kalau mau memberi apa, kita memberi apa. Baik. Seperti itu. Itulah kedaulatan negara kita seperti itu. Baik. Dari obrolan siang kita hari ini banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan, khususnya terkait apa saja yang menjadi tupoksi dan kewenangan dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan Pak Dian tadi ya, yang sudah banyak sekali Pak ya bincang-bincang kita. Harapannya kita sebagai warga perbatasan kita memiliki suatu optimisme yang tinggi bahwa negara kita khususnya di Kabupaten Nunukan tidak kalah loh bersaing dengan yang ada di perbatasan Malaysia begitu. Mari kita tingkatkan rasa cinta tanah air kita, kedaulatan kita, bahwa NKRI selalu di hati. Pak Dian, terima kasih banyak atas waktunya, sudah disambut dengan baik di sini. Semoga informasi-informasi yang sudah disampaikan Pak Dian siang hari ini membawa dampak baik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Terima kasih juga kami kedatangan dari Diskominfotik. Iya. Nanti kalau ada kabar yang lebih
baru lagi, bisa. Bisa, gitu. Iya. Kami menunggu Pak kerjasama informasinya ini agar masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dan terupdate begitu ya dari Badan Pengelola Perbatasan. Ya. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.